Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Apriliani. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi di Ars University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hak cipta dan pelanggaran hak. Nah, apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya ada lisensi. Untuk menggunakan, menyalin, atau mengubah karya cipta diperlukan izin dari seseorang yang memegang hak cipta karya tersebut. Dalam perkembangannya, dunia mengenal istilah fair use atau reuse right. Istilah ini diberikan kepada karya cipta yang dapat digunakan orang lain tanpa perlu izin terlebih dahulu, dan hanya untuk tujuan komentar, kritik, pelaporan, dan juga pengajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis lisensi. Jenis-jenis lisensi ini ada 3. Yang pertama ada copyright, ada Creative Commons, dan public domain. Copyright, jadi copyright itu tidak dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa izin dari si pembuat karya tersebut. Kalau Creative Commons ini memiliki beberapa syarat, jadi dapat digunakan tanpa permisi, tetapi dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada public domain. Public domain ini dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan. Ini adalah contoh copyright. Contoh copyright ini dari lagu Noah yang terdalam. Copyright dalam lagu ini artinya seluruh konten tidak dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa izin dari pemilik karena semua karya aslinya dilindungi dengan hak cipta ketika dibuat. Lalu selanjutnya ada contoh Creative Commons. Ini adalah foto bunga anggrek, ini adalah contoh karya yang memiliki lisensi Creative Commons. Dalam karya Imadea Nuarta DPY, foto bunga anggrek ini tidak dapat digunakan tanpa permisi, tetapi harus mencantumkan attribution atau identitas si pembuat karya tersebut jika ingin menggunakan, menyalin, berbagi foto. Beliau juga menginginkan gambar tersebut untuk tidak diambil keuntungannya jika ingin dibagikan ulang gitu. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang syarat-syarat Creative Commons. Yang pertama ada attribution. Jadi attribution ini harus mencantumkan nama pembuat jika ingin menggunakan, menyalin, atau berbagi konten. Yang kedua ada non-komersial. Jadi ini tidak boleh dibuat keuntungan dari sebuah karya yang telah dibuat. Yang ketiga ada no derivativas. Jadi ini tidak boleh mengubah konten atau karya asli dari si pembuat. Yang keempat ada share alike. Share alike ini dapat mengubah konten, tetapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Dengan kata lain, jadi ini tidak dapat menetapkan hak cipta sendiri meskipun karya tersebut telah banyak diubah. Nah, selanjutnya ada contoh public domain. Contoh public domain ini adalah gambar teddy bear ini adalah contoh gambar yang aku ambil dari FreePic. Contoh karya ini memiliki lisensi public domain, jadi dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasi tanpa pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan. Jadi foto-foto di sini free untuk diambil dan tidak dibutuhkan perizinan kepada si pembuat karya. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang perlindungan hak cipta dalam era digital. Nah, perlindungan hak cipta ini ada 2, yaitu hak kekayaan industri dan juga hak cipta. Pertama aku bakal ngejelasin tentang hak kekayaan industri itu ada apa aja sih? Jadi hak kekayaan industri ini ada 5. Yang pertama ada paten. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi,
untuk selama waktu tertentu, jadi sudah ditetapkan gitu waktunya. Yang kedua ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya. Yang ketiga ada merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna untuk barang maupun jasa. Yang keempat ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan bisnis dan memiliki nilai ekonomis. Dan yang kelima ada varietas tanaman. Ini adalah hak yang diberikan kepada pemulia atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas atas hasil pemuliaannya atau diberikan ke pihak lain. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta ini ada dua, yaitu hak moral. Hak moral itu adalah hak di mana kita diakui gitu sebagai penciptanya. Lalu yang kedua ada hak ekonomi, yaitu hak di mana kita bisa menggunakan ciptaan kita atau karya kita untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Nah, keuntungan ini disebut royalti. Jadi, royalti adalah hak yang didapatkan si pencipta karya tersebut dari karyanya yang digunakan untuk kebutuhan komersil, misalnya seperti film, iklan, dan lain-lain. Nah, aku punya contoh pelanggaran hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta ini dari lagu Aku Papua, ciptaan Frankie Sihilatua, yang bergema sebagai pembukaan dalam perhelatan pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua di Stadion Utama Lukas NMB, Jayapura pada Sabtu bulan 10 tahun 2021. Jadi lagu tersebut pertamanya dilantunkan oleh 3 penyanyi asal Papua, yakni Edo Kodologit, Michael Jakari Milena, dan Noella Elizabeth Auparai. Lagu Aku Papua ini diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON ke-20 tanpa seizin istri mendiang Frankie, yaitu Harwa Tiningrum. Harwa Tiningrum ini merupakan ahli waris atas semua karya suaminya. Oleh karena itu, istrinya tersebut mengadukan hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut DJKI. Nah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Oktober 2021 atas dugaan pelanggaran hak cipta dan kuasa hukum Harwa Tiningrum ini yang bernama Igor Renjana berujar, semua itu berawal saat kliennya menyaksikan secara langsung pembukaan PON ke-20 di Papua melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Nah, dalam pengaduan ini, Harwa Tiningrum menuntut penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut hak cipta. Adapun Harwa Tiningrum menjerat dengan pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan beliau menuntut ketentuan hukum pidana undang-undang tersebut, seseorang yang melanggar dapat dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar. Dari contoh kasus ini, semoga tidak ada contoh-contoh pelanggaran hak cipta lain yang terjadi ya. Jadi jika ingin menyanyikan atau ingin mengadaptasi suatu karya, harus ditinjau lagi gitu tentang pelanggaran hak ciptanya. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian tentang cara-cara mengatasi pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kalian bisa memberi teguran kepada si penjiplak atau si plagiat. Kedua, kalian bisa melaporkannya ke pihak berwajib seperti kasus yang tadi aku telah singgung. Dan yang ketiga, kalian bisa mengajukan permohonan penutupan akses.
Misalnya karya kalian diupload di suatu medsos seperti misalnya Instagram, kalian bisa mengajukan permohonan penutupan akses kepada pihak Instagram bahwa akun tersebut telah mencuri karya kita. Baik, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang hak cipta dan pelanggaran hak cipta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.